Sangat senang kita bisa berkumpul di tempat ini dan saya kembali ditemani oleh Pak Dadang yang pada waktu kita acara Waisak di Candi Jiwo kita bertemu dan sekarang masih tetap gagah ketika bersalaman juga kencang sekali pegangnya. Ya, sampai kita agak meringis sedikit karena mantap pegangannya. Orangnya juga gagah besar luar biasa. Ya, saudara-saudara, saya memang berkunjung ke Kerawang ini juga menjadi satu kebahagiaan karena sudah cukup lama saya untuk tinggal di sini. Yang lama itu dulu waktu sama Nera ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dian, lama sekali saya tahun 80-an tinggal di Rengas Dengklok tepatnya, sehingga beberapa tokoh Rengas Dengklok saya masih lihat ini sekarang ternyata duduk di depan tokohnya ya, dan yang mana lagi Dengklok ini ya banyak juga ya, kemudian ada ya pokoknya dulu asik lah. Berapa lama ya dulu saya di Dengklok, ada bulanan loh mungkin ya, dan sekarang beberapa orangnya saya lihat sudah cukup senior sekarang. Saya sendiri juga sudah rambutnya memutih karena saya sudah meninggalkan dunia hitam dan saya memasuki dunia putih sekarang. Jadi rambut putih terbiarkan aja. Ya, begitu juga di Kerawang saya juga dulu mengisi sedikit, kemudian juga beberapa lah di daerah sini, sehingga pertemuan saya di sini sepertinya juga semacam reuni. Sehingga tadi saya lihat, ini yang tokoh itu, ini yang tokoh itu, ini Romo itu, satu kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, tema kita pada kesempatan siang hari ini juga menarik sekali, yaitu the power of giving. Bagaimana kekuatan kerelaan, bagaimana kekuatan memberi. Dan tadi oleh Romo Ponijan, karena Romo Ponijan, Pak Ponijan ini juga termasuk Romo, karena beliau juga ceramah damanya hebat sekali, ya. Romo Ponijan sudah menjelaskan dengan baik tentang apa-apa yang diberikan dan manfaat apa yang didapat dari pemberian. Ada dari memberi uang, memberi makanan, pakaian, ya, kemudian memberikan hati, ya. Memberi hati, bagaimana ya? Memberi hati, wah susah. Memberi waktu masih oke lah. Memberi hati, lever nanti dibuka. Tapi maksudnya tentu memberi perhatian, gitu ya. Nah, saudara-saudara, tadi sudah disampaikan dengan Romo Ponijan baik sekali. Sekarang, kemudian kita kadang merenung. Nah, saya hanya melanjutkan aja karena enaknya pembicara kedua itu adalah melanjut apa yang sudah disampaikan pembicara pertama. Ya, jadi nomor satu yang paling enak adalah moderator karena tidak banyak persiapan. Nomor dua adalah yang paling enak pembicara kedua. Sehingga kalaupun ada 2 pembicara saya selalu nomor 2. Ada 5 pembicara saya nomor 5. Ada 10 pembicara saya pun nomor 10. Karena saya akan terima dulu datanya, saya tungguin aja, tungguin, akhirnya ketemu. Ya, jadi pendengar yang baik saja, datang dengan kosong, begitu naik sudah ada bahan. Ini ya saya terima kasih kepada Romo Ponijan. Iya. Nah, saudara, melanjut apa yang disampaikan Romo Ponijan tadi, bahwa orang mau berdana uang, orang mau berdana makanan, orang mau berdana pakaian. Mana mau dana? Saya sendiri kekurangan. Kamu ngomongin aja, ada orang nyumbang 80%, ada orang nyumbang 100%. Saya nyumbang 5% aja nggak makan. Saya ngomong. Gimana? Nyumbang sepiring nasi, saya kerja keras cuma dapatnya sepiring nasi. Nyumbang sepiring nasi 100%. Nyumbang pakaian, ya kalau kamu punya pakaian lebih dari 10, oke lah, pakaianku cuma 1 loh. Makanya saya tidak berdiri, saudara. Karena saya tidak ada yang perlu dipamerkan.
Kalau Romo Ponijan, ya saudara Heru tadi, wah berdiri, wah apalagi saudara Peter ya, tadi MC-nya loh, Hendra Lim, wah berdiri dengan gagah, jas dia, ya, saudara Herman berdiri, wah dia gagah, berdiri sekali, ya kemudian Romo Ponijan, batiknya bagus, saya tidak usah berdiri ya, nah kalau karena tidak ada batik yang perlu saya pamerkan di sini. Nah, saudara-saudara, problemnya orang mau memberi itu adalah kemelekatan. Gimana saya masih kurang kok memberi? Saudara-saudara, di dunia ini ada hukum yang aneh sekali, bahwa orang yang sering memberi itu malah bisa mendapatkan kecukupan. Ini aneh. Kenapa saudara? Ada semacam hukum di dunia ini bahwa manusia itu punya porsinya masing-masing. Porsi rezeki yang masing-masing itu ada. Ini Anda boleh buktikan di rumah Anda masing-masing juga. Saudara-saudara, kalau porsi kita katakanlah porsi makan dulu aja. Porsi makan kita sepiring. Tiap hari makan sepiring. Nanti kalau Anda isi 2 piring karena kebetulan ditraktir dengan menu yang 5 jutaan sepiring itu. Wah, ini kesempatan ini 5 juta. Kemudian Anda ambilkan habis lebih banyak. Pasti kan Anda pernah ngalami kan itu ya? Pernah ngalami kan? Makan melebihi dari kapasitas Anda, pernah nggak ngalami? Pernah kan? Apa yang terjadi? Seseknya nggak sampai lah, nggak sampai sesek. Tapi besoknya buangnya lebih banyak. Sudah buktikan belum? Sudah toh? Sudah buktikan toh? Bener nggak? Porsi kita tuh sudah cukup. Jadi kalau sekarang sepiring, buangnya segitu aja. Tapi begitu Anda kasih 2 piring, besok buangnya juga 2 kali lipat. Kalau tidak percaya, buktikan segera. Itu sudah jelas. Artinya manusia itu ada porsinya. Nah sekarang rezeki juga sama. Kalau katakanlah rezeki kita, katakanlah hanya punya uang misalnya 1 juta. Nanti kalau kita mau mengumpulkan duit banyak sampai 3 juta, 4 juta, itu ada aja jalan untuk keluar. Entah bagaimana endingnya terakhir 1 juta. Mungkin kita yang sakit, mungkin yang kehilangan, mungkin yang kecopetan, mungkin yang diutang, mungkin yang diapa, itu jelas sekali. Satu contoh yang paling jelas saudara, dan Anda boleh amati ini, orang yang merawat orang tuanya. Siapa di sini yang tinggal dengan orang tua? Kayak yang di Jepang tadi, ya? Maka jari yang bagus, 1, 2, 3. Segini nih yang tinggal sama orang tua cuma 3 orang. Semua tinggal dengan siapa ini? Coba yang beneran nih, karena ini saya mau cari buktinya. Orang tua bisa orang tuanya sendiri, bisa mertua dan yang lain-lain ya. Yuk, siapa? Tunjuk jari. Wih, ternyata banyak. Oke, cukup. Nah, saudara-saudara yang tinggal dengan orang tua, kadang memang mengeluh, seperti yang Romo Ponijan tadi sampaikan kasus di Jepang. Wah, mau gini-gini, itu kalau di Jepang. Tapi kalau di Indonesia tidak. Ya, karena Indonesia kan rumah besar-besar. Anak bisa di rumah utama, orang tua boleh di belakang. Sesat ini, sesat, jangan diikuti. Ya, orang tua dikasih yang bagus, ya. Tapi toh tetap anak masih punya tempat yang enak juga. Saudara-saudara yang merawat orang tua, Anda boleh renungkan baik-baik. Pengeluaran untuk orang tua itu cukup banyak. Karena orang tua itu macam-macam ada aja, terutama kesehatan. Saya tidak pernah menemukan orang makin tua umurnya makin sehat.
hampir nggak pernah ketemu. Siapa di sini yang pernah ketemu? Makin tua makin gagah. Hampir nggak pernah saya lihat. Yang ada makin tua makin loyo, lemah gitu. Nah, biaya pengobatan orang tua itu cukup tinggi. Sebagai anak yang kemudian ada orang tua yang di rumah, itu pengeluarannya besar loh. Ya, hanya untuk ke dokter saja mungkin naik angkot besar sudah. Kemudian belum kalau nanti ada yang cuci darah. Ya, kemarin saya dengar ada orang yang sampai sudah tidak pernah buang air kecil, sehingga teori berdana seperti buang air kecil sudah nggak cocok. Dia sama sekali nggak pernah buang air kecil. Loh, yang hanya membicara kedua kan tinggal pakai contoh-contoh yang pertama. Sudah usah lari jauh-jauh. Orang ini sampai hanya boleh minum satu hari hanya 500 ml saja. Tidak pernah buang air kecil. Kemana pembuangannya? Ke darah. Ginjalnya sudah total berhenti. Sehingga 2 hari sekali cuci darah. Cuci darah saya tanya dari jam berapa? Dari jam 7. Selesai jam 12. Kayak orang sekolah. Cuci darah ditusuk, saya suruh pegang, laki-laki dia. Saya suruh pegang, ini coba di tempat ini. Bagian sini ada kayak goyangan, saya ngomong pakai baterai ya? Enggak, ini mulai darah-darah sendiri. Pernah pegang itu orang yang suka cuci darah? Pernah? Di sini ini ada kayak klepnya begitu. Kemudian ada 2 di sini bekasnya. Ini coba pakai, lihat ini. Ini tiap 2 hari sekali saya ditusuk. Jarumnya besar, tusuk 2. 1 jarum untuk keluar, 1 jarum untuk masuk. 1 kali cuci darah 1,5 juta. Sudah sakit bayar dan 2 hari sekali. Nah, saudara-saudara, ini kan keluarganya mengeluarkan duit terus. Keluarganya mengeluarkan duit terus. Satu minggu berapa coba itu? 2 hari sekali, berarti 1 minggu 3 kali. 1 bulan hampir 20 juta lebih. Hanya untuk cuci darah. Nah, saudara-saudara, pengeluarannya besar. Tetapi bagaimana yang merawat orang tua ini? Ternyata yang merawat orang tua ini ada aja rezekinya. Selalu dia bisa membiayai orang tuanya yang harus cuci darah ini. Nah, saudara-saudara, tadi kan banyak nih yang merawat orang tua. Anda merasakan nggak itu? Bahwa Anda ada aja rezeki untuk mendukung kesehatan orang tua atau membuat orang tua bahagia. Nah, kemudian setelah orang tua itu makin tua, makin sakit, biasanya kemudian tidak ada. Terlahir kembali. Mestinya, kalau sekarang bulanannya tadi misalnya untuk cuci darah, mestinya dia dalam 1 bulan kan bisa menghemat 20 juta. Betul toh? Karena kan saya kan 1 kali 1,5 ya 15 kali dalam 1 bulan ya 20 juta. Ternyata saudara, setelah orang tuanya meninggal bisa menghemat? Tidak. Tetap. Ini aneh. Sudah pernah ngalami belum? Belum pernah. Ini sungguh-sungguh kenyataan, ini bukan buruk atau baik ya. Ini barang yang netral. Bahwa kalau Anda membantu seseorang, terutama misalnya orang tua Anda bantu, Anda dukung ekonominya, Anda membantu kesehatannya, duit ada terus. Tapi begitu Anda berhenti membantu, ada sejalan juga, duitnya biasa-biasa aja. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kadang orang mengatakan, duitku sedikit, aku suruh berdana duit. Makananku sedikit, suruh berdana makanan. Aku pakaiannya sedikit, aku suruh dana pakaian. Nah, kalau leverku sakit, aku mau dana. Kan berdana hati nih. Aku kan sering sakit hati, aku danain ya hatiku.
Saudara-saudara, konsep ini adalah konsep yang keliru. Ya, bahwa kalau saya sudah kaya, baru saya mau berdana. Di dalam kehidupan kita, kenyataannya adalah hidup ini seperti sumur. Jadi, air sumur, hari ini sulit ya Anda melihat sumur ya. Siapa yang masih punya sumur di rumah? Yang masih kelihatan airnya? Satu orang, dua, tiga, hanya 4 orang, 5 orang. Biasanya sumur sudah dilihat tinggal lubang aja, pipa masuk. Jarang. Zaman kayak dulu-dulu ya, kan Romo Ponijan bangga dengan bintang film Li Fung Chiao. Saya bangga dengan zaman dulu, nimba sendiri. Itu kelihatan 40 meter di bawah itu. Hei, halo, halo. Siapa sekarang yang bisa lihat sumur masih ada airnya? Hampir sudah tidak ada toh. Jadi anak muda sekarang bingung, mana tuh sumur? Adanya pipa masuk. Nah dulu kita 40 meter itu biasa nimba begini. Ya, tahu tekniknya nimba, sehingga air nimba itu kalau dari bawah masih penuh, di atas tinggal separuh, itu jelas gitu ya. Wah, jadi mau mandi itu enak, keringatan dulu, terus mandi, segar sekali, kita merasakan buah perjuangan itu adalah kesegaran. Kalau sekarang tinggal cetek, udah, tahu-tahu penuh sendiri. Nah, saudara, air sumur itu, kalau Anda yang sudah bisa melihat airnya, atau masih bisa melihat airnya, Anda boleh renungkan. Air sumur itu tidak digunakan, dia akan tetap segitu jumlahnya. Tidak pernah meluber, wah tidak pernah dipakai meluber sampai ke permukaan tanah, tidak, tetap di sana. Tapi kalau ditimba, kalau dipompa airnya sampai bisa memberikan minum penduduk seluruh desa, air itu jumlahnya tetap. Ini seperti hukum alam, saudara. Anda banyak menggunakan air. Kita yang di Indonesia khususnya, bukan yang di Ethiopia seperti di foto tadi, atau di Somalia yang tadi fotonya Pak Ponijan atau Romo Ponijan. Kita yang di Indonesia, ketika air itu kelihatan di sumur, kemudian kita pakai pompa atau kita apa saja kita bagikan, airnya itu akan tetap. Bahkan kalau di Balirejo, maaf, di Balirejo tempat saya tinggal, siapa yang sudah pernah ke sana? Banyak juga ya. Wih, banyak juga. Air di sana itu malah harus dibuang, Romo Ponijan. Harus dibuang. Karena air ini dari sumber gunung. Dia terus-menerus mengalir 24 jam. Kalau kita berhentikan, oh ini tangkinya sudah penuh ya, kita berhentikan, air ini balik. Karena kan dia keluar terus, ini balik. Besok kalau kita mau buka, nggak bisa hidup. Istilah kita kalau di desa namanya masuk angin, tapi tidak bisa dikerokin. Kita harus nyari pusatnya masuk angin itu, perawannya kita gergaji, kita lepaskan anginnya, baru bisa keluar lagi. Ini problem real di desa. Jadi kita buang terus. Nah, kenapa saudara? Semakin kita pakai, air itu makin dia keluar. Artinya saudara, sama dengan dana ini tadi. Kalau kita kemudian, saya nggak mau berdana, porsi kita tuh tetap sama. Seperti air sumur itu, ya cuma segitu aja. Misalnya, tadi penghasilan kita 1 bulan 1 juta. Sudah nggak ada ya. UMR sekarang berapa ya? Di sini? Pak Dada, berapa sekarang? 2,4. Oke, katakanlah sekarang penghasilan kita 2,4. Mungkin bisa disimpan, katakanlah mungkin 500.000 misalnya. 1 bulan kita bisa gunakan, simpan 500.000. Kemudian kita tahan. Nanti bisa jatuh hilang duit itu. Entah bagaimana caranya dia bisa berkurang. Mungkin sakit, mungkin apa. Tapi kalau kita kemudian kita bagikan, nanti ada dan tetap tabungan kita itu 500.000 itu. Sama dengan orang tua yang tadi kita rawat, sampai 1 bulan kita habis berjuta-juta. Tapi begitu orang tua meninggal, duit kita juga tetap. Nah, problemnya sekarang, apakah kita mau
pengeluaran itu hanya ngurusi orang sakit. Ya, jadi berjuta-juta ini hanya untuk ngobati. Apa kita tidak mau sih pengeluaran untuk suatu kebahagiaan? Misalnya, wah di sana ada panti asuhan. Bagaimana ya kalau saya mau berbuat kepada dia? Keluarnya sama, tapi hatinya happy. Kalau keluar karena sakit, aduh kasihan ya, ini orang tuamu disuntik sana, disuntik sini. Tapi sekarang orang tua saya masih sehat. Ayo Pak, ayo Ma, kita pergi ke sana, yayasan sosial di sana. Ayo kita pergi ke panti asuhan di sana. Ayo kita berdana nih, ada bencana alam, ya, yang mungkin di Sumatera Utara, atau mungkin yang ke Filipina, atau mungkin di tempat-tempat yang lain, atau di sekitar kita juga ada yang kebanjiran, ada yang apa. Ayo kita berbuat baik. Kerelaan yang seperti ini kita sudah keluar, tapi ada kebahagiaan, bisa menolong pihak lain daripada keluar karena sakit, keluar karena kehilangan, keluar karena hal-hal yang lain. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang problem bahwa saya tidak punya, kemudian saya tidak mau kerelaan, kita sudah tahu bahwa sekarang setiap orang punya porsinya, maka Anda boleh berani untuk berbuat baik. Seperti yang tadi Romo Ponijan sampaikan, Anda punya uang, bagilah uang. Saya uangnya sedikit, bagilah sedikit yang Anda miliki. Anda punya makanan, bagilah makanan yang Anda sedikit yang Anda punya juga tidak apa-apa. Ya, bahkan kalau Anda yang suka dengan berdana makan dengan para biku, siapa nih yang suka dana makan dengan para biku? 2 orang, ya 4 orang, makanya bikunya, kasihan. Coba kalau Pak Heru yang jadi biku, mantap, ya. Saya coba berdana makan dengan para biku, tidak banyak ya, siap. Kasihan, bantainya kasihan. Saudara-saudara, Anda kalau berdana makan dengan para biku itu aneh sekali. Anda datang dengan membawa nasi putih, tapi nanti setelah bikunya selesai makan, Anda bisa dapat lauk yang banyak loh. Aneh sekali, aneh sekali. Anda hanya bawa minum air putih saja, pulang bisa bawa kopi. Aneh sekali. Wah, apalagi dulu saya di Rengas Dengklok, hampir jarang minum air putih, kopi, gelasnya bau besar-besar yang termasuk ya. Sampai hari itu sudah, aduh, untung sekarang sudah tidak pernah minum kopi saya sekarang. Dulu tiap hari berdana 1 gelas kopi pulang bisa bawa banyak, nah, semua bawa kopi semua. Saudara-saudara, ini kenyataan bahwa kalau kita mau memberi walaupun sedikit, akhirnya akan kembali. Para biku juga begitu. Biku nggak punya apa-apa toh, kemudian terima dana makan dari orang-orang. Kita nggak bisa simpen nih, karena secara peraturan memang nggak boleh disimpan. Akhirnya kita bagikan, malah kita bisa berdana lebih banyak. Karena semua yang dana dari orang-orang itu kita bagikan dan semua bisa makan bersama. Inilah saudara, bahwa walaupun sedikit, kita punya makanan sedikit, mari kita bagi. Kita punya pakaian sedikit, mari kita bagi. Pakaian itu, aduh, para biku ini loh, pakaian cuma 1. Kalau lebih dari 1, bagaimana? Patungan. Patungan dengan biku lain. Ya, karena jubah ini enak sekali. Fleksibel. Jubah saya mau dipakai sama Pak Heru, bisa. Muat, aneh ya. Padahal ukuran kita kan tidak sama nih, tapi bisa dipakai yang lebih tinggi, dipakai yang lebih rendah, bisa. Karena jubah ini hanya seperti kain besar kita aja, jadi tinggal mainnya kita aja. Mau dilebarkan, disempitkan, mau dipendekkan, mau dipanjangkan, bisa. Nah, saudara-saudara, walaupun kita misalnya hanya punya 1 potong pakaian, atau katakanlah sudahlah, karena di hari kita ada 7 hari, saya sudah punya 7 pakaian. Sekarang kalau saya beli pakaian yang ke-8, kita boleh bagikan 1 pakaian yang lain.
Sehingga putar terus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita punya pakaian-pakaian tertentu, dan yang kalau kita beli baru, yang lama kita bagikan, beli baru, yang lama kita bagikan, terus kita bisa putar seperti itu. Jadi saudara, kalau saya punya makanan sedikit, saya punya pakaian sedikit, saya boleh bagikan sedikit. Saya punya makanan banyak, saya punya pakaian banyak, saya bagikan yang banyak. Ini adalah kerelaan jenis yang pertama, yaitu kerelaan bersifat materi. Ya, tadi yang disampaikan oleh Romo Ponijan, kebanyakan adalah kerelaan yang bersifat materi yang mudah sekali. Karena kalau saya punya, saya bisa bagikan. Pada level 2, tadi juga disebutkan oleh Romo Ponijan, yaitu memberi hati dan waktu. Di dalam Dhamma, kerelaan yang ini disebut kerelaan yang bukan materi. Memberikan perhatian itu adalah kerelaan juga. Kalau tadi adalah contohnya orang diajak ngomong kemudian cuek, ya nggak usah melihat, tapi kerjakan sesuatu sambil manggut-manggut, itu belum kerelaan. Anda kalau melakukan itu dengan pasangan hidup bisa pegang ulek-ulek, kemudian betul ya, betul. Apa yang kamu sebut betul? Kamu ngerti aja enggak? Kenapa? Karena kita nggak ada perhatian sama dia. Nah, di dalam Dhamma, inilah bentuk kerelaan yang bukan materi. Memberikan perhatian, memberikan waktu. Ini adalah bentuk yang bukan materi. Bahkan kalau di dalam Dhamma disampaikan, kerelaan yang bukan materi ini lebih luas lagi, yaitu nasihat. Kalau tadi dikatakan oleh Romo Ponijan, kita mendengar saja orang yang curhat, menyampaikan kesulitannya, kita mendengar saja sudah 50% menyelesaikan masalah, minimal lega dia. Apalagi kalau kita bisa mengarahkan. Dan ini kalau di dalam Dhamma dikatakan memberikan nasihat, Dhamma dana. Misalnya, waduh, saya ini ada kesulitan rumah tangga saya ini bagaimana ya? Kamu bikin rumah tangga ini kan karena kamu sendiri. Dulu waktu kamu menikah kamu kan gak lapor saya. Kenapa sekarang ada kesulitan saya yang suruh mencahkan masalah? Kok enak? Kalau bagi-bagi roti aku gak dibagi, tapi kalau sekarang ada penderitaan kenapa aku yang dibagi? Pikir sendiri. Itu masalah bertambah 50%. Sudah stres, tambah stres. Nah, saudara-saudara, kita harus menyediakan waktu. Aduh, kok saya ada kesulitan ya dalam rumah tangga. Kemudian kita merenungkan apa cara yang menjawab yang baik. Nah, kalau di dalam Dhamma memang dikatakan semua itu adalah karena pikiran sendiri. Cuman jawabannya itu yang harus ada bumbunya. Semua kan karena pikiranmu sendiri, pasti kamu kok masalahnya. Itu kalau memang kita jawabannya mulus seperti itu, orang bisa kaget-kaget dan stres. Tapi kita harus menggunakan sedikit bumbu, walaupun intinya itu, yaitu ya masalah itu timbul itu karena harapanmu terlalu tinggi dengan pasangan hidupmu. Kamu kan ingin pasangan hidupmu ngirit. Lah kenyataannya pasangan hidupmu kan latar belakang keluarganya seperti itu. Ya kamu tentu sulit, cuman kamu bisa mengatakan, apakah kamu bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Kalau kebutuhan berarti kamu harus penuhi, tapi kalau keinginan kamu bisa tunda dan tidak ada masalah. Dengan kita kemudian memberikan jalan keluar seperti itu, nasihat-nasihat Dharma ini bisa bermakna untuk jangka panjang. Tanpa kita harus menyakiti, semua itu kan karena pikiranmu. Kamu harapannya terlalu tinggi dengan pasangan hidupmu, ya salahmu sendiri. Dulu kan kamu yang pilih sendiri pasanganmu, kamu udah pacaran 7 tahun, ya seperti itu, ya teruskan. Salahnya sendiri, itu kan dia stres. Tapi kalau begitu kita lalu merenungkan dan menggunakan bumbu sedikit, walaupun intinya sama, orang kita akan bisa mendengar dengan lebih baik. Nah inilah yang disebut Dhamma dana, yang menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Bahkan dalam Dhamma dana ini, kalau Anda memberikan nasihat yang sesuai Dhamma, sehingga orang yang stres, orang yang mau bunuh diri bahkan,
bisa kita bantu untuk bersemangat, itu sesungguhnya akan menimbulkan satu kesan yang mendalam, bukan hanya di kehidupan ini, bahkan bisa jangka panjang, bahkan di kehidupan mendatang. Karena itu selain dana bersifat materi, ada dana yang bersifat dana dhamma. Nah, yang ketiga saudara, ada dana yang lain, kerelaan dalam bentuk yang lain, yaitu kerelaan memaafkan. Memaafkan itu tidak mudah. Orang kadang boleh mengatakan, saya berbuat baik seperti saya membuang tisu, atau kalau tadi, seperti saya buang air kecil. Saya tidak mau pusing, dia mau kemana, saya tidak mau pusing. Betul, ada hal-hal tertentu itu betul kita bisa kerjakan, tapi ada hal-hal tertentu tidak bisa. Berapa banyak pasangan hidup mengeluh dengan pasangannya, mengatakan, aku sudah baik sama kamu, mana balasannya? Aku sudah sabar sama kamu, mana balasannya? Pernah hal itu Anda temui di masyarakat? Pernah? Banyak ya, di masyarakat seperti itu banyak. Bahkan bukan hanya pasangan hidup, anak saja dianggap sebagai investasi jangka panjang. Nah, aku sudah nyekolahkan kamu ya nak, aku sudah membesarkan kamu ya nak, apa sekarang balas jasanya kamu ke orang tua apa? Mana? Aku sudah tua, mau minta kamar satu aja nggak boleh dengan alasan macam-macam. Ayo, mana ini? Kamu dulu kan nggak aku sekolahkan, mana bisa kamu sekolah seperti hari ini, pintar seperti hari ini? Anakku dianggap investasi jangka panjang. Kadang-kadang kita mengatakan kebaikan seperti membuang air kecil. Hal-hal tertentu bisa, tapi ada hal-hal tertentu juga sulit sekali. Bahkan pengemis pun, kita memberi pengemis, yang untung sekarang sudah dilarang di Jakarta, kena 20 juta loh. Ya, memberi kepada pengemis kena 20 juta atau dipenjara. Itu kalau Anda memberi pengemis, pengemisnya tidak ngomong terima kasih, ada protes loh Anda. Diberi, oh biasa, dikasih, nggak ngomong terima kasih. Pernah begitu? Pernah enggak? Pernah? Yang pengemis siapa sekarang? Si pengemis, mengemis, minta uang, dikasih. Anda kok minta terima kasih sama dia? Kira-kira ngemis juga nggak ini? Kamu kok nggak ngasih aku? Terima kasih aja kok berat sekali. Kira-kira ngemis juga nggak kita ini? Iya, ini dua pengemis bertemu di jalan ini. Cuma yang satu pengemis pakaiannya gitu, yang satu di jalan nungguin di perempatan jalan, kitanya pengemisnya sambil jalan-jalan ngasih, nggak bisa ngomong terima kasih ya, nggak bisa ngomong terima kasih. Dan pengemis intelek ini berlaku juga di rumah. Bisa ngomong terima kasih nggak? Bisa ngomong nggak? Saudara-saudara, berbuat baik memang tidak mudah. Sekarang ketika kita mau memaafkan orang, itu berarti kita bisa memposisikan kita dalam posisinya dia. Ini tidak mudah. Biasanya orang selalu menganggap bahwa aku ini lebih sulit, aku ini hidupnya lebih berat, aku ini hidupnya lebih menderita, atau sebaliknya, aku hidupnya lebih bahagia, aku lebih sukses dan lain sebagainya. Padahal kalau kita coba merenungkan kita sebagai dia, iya ya, kasihan. Orang seperti itu tidak tahu terima kasih. Oh kasihan. Sudahlah, semoga kamu bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kita lalu merenung gitu, kita bisa memaafkan dia. Ya sudah, tidak perlu menuntut. Terima kasih ya Pak. Yang kenceng ya Pak. Terima kasih ya. Nanti sama mobil belakang ngomongnya terima kasih ya Pak. Kita tidak lagi mengemis-ngemis seperti itu lagi. Tapi kita lalu memaklumi. Ya sudah, memang dia seperti itu. Ya sudah. Ketika kita bisa memaklumi dengan mengatakan ya sudah, memang dia seperti itu, maka kita lebih mudah memaafkan orang. Pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, lingkungan kita dengan gampang memaklumi ya sudah, memang dia seperti itu.
Memahami seperti itu juga kerelaan. Itu juga menjadi sumber kebahagiaan. Berapa banyak kadang kita jengkel dengan orang yang tidak mau misalnya ngajak ngomong duluan dengan kita. Itu pasangan hidup. Kadang-kadang pasangan hidup sudah menikah beberapa tahun, diem-dieman. Ya, tidak mau ngomong. Dia tidak mau ngomong sama kita, kita ya ngapain ngomong sama dia? Oh, dia yang salah, ngapain aku ngomong duluan? Tapi akhirnya kita nggak bisa tidur, kita jengkel, kita stres. Kapan kamu butuh sama aku? Coba nggak kalau kemudian kita merenung, ya sudahlah itu pasangan hidupku. Berdana senyum aja kan nggak ngapa-ngapa kan? Senyum. Kita juga senyum yang paling manis, pasangan hidup kita menjawab dengan pandangan dingin dan membuang muka. Senyum. Ya kita menghadap lagi. Kita jengkel sekali. Kita pindah lagi sebelah, senyum lagi. Ngapain senyum-senyum? Wih, jengkel sekali. Tapi kemudian kalau kita renung-renungkan, sudahlah, toh itu pasangan hidupku. Itu kan orang yang dulu juga aku cintai. Itu kan juga orang yang aku pilih. Kemudian, ya tetap senyum. Ngapain kamu senyum-senyum? Karena aku seneng lihat kelakuanmu yang buang muka sana, buang muka sini. Wah, dia akhirnya kamu ada. Akhirnya bisa akur. Nah, ini kan karena kita mulai memaklumi, ya sudah, memang dia begitu. Nah, saudara-saudara, kalau Anda di dalam pergaulan, di dalam masyarakat, kadang Anda bertemu dengan orang yang menjengkelkan. Si A menjengkelkan, si B menjengkelkan, orang tuaku menjengkelkan, anakku menjengkelkan, pasangan hidupku menjengkelkan, teman anakku juga menjengkelkan. Kuncinya cuma satu, yaitu di kerelaan yang nomor 3, yaitu memang dia begitu. Ya sudah, memang dia begitu. Sering-sering Anda ucapkan mantra itu, ya sudah, memang dia begitu. Akhirnya Anda akan bisa tenang hidupnya, bisa bahagia hidupnya. Anda pun tidurnya juga enak. Pasanganmu apa? Ya sudah, memang dia begitu. Kita mengurangi tuntutan kita, dan itu adalah kerelaan yang tinggi sekali. Karena itu saudara-saudara, the power of giving memang memberikan kita satu kebahagiaan, memberikan kita satu kesuksesan, memberikan kita satu ketenangan. Dengan kalau kita merenungkan bahwa seperti sumur, tidak disedot airnya pun jumlahnya sama. Berarti sekarang saya dalam kehidupan ini mulai saya harus berbagi. Berbagai materi yang saya bisa berikan, bagilah materi yang Anda miliki, sebagian untuk mereka yang memerlukan. Yang nomor 2 adalah bahwa saya selain berbagi materi, saya harus berbagi nasihat yang bermanfaat, berbagi dharma, sehingga nanti akan membuat orang yang melaksanakan dharma itu mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah berbagi kerelaan memaafkan seseorang, mau menerima seseorang dengan kelebihan dan kekurangan, dengan merenungkan ya sudah, memang dia begitu. Kalau mantra ini ya sudah, memang dia begitu, bisa Anda gunakan di kehidupan sehari-hari, yakinlah Anda akan merasakan the power of giving mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih.